Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Kita masih diberikan kesehatan. Salam dan salawat kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Mengapa harus belajar tauhid? Belajar tauhid merupakan kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin adalah hanya untuk bertauhid, yaitu mengesahkan ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul kepada setiap umat. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka kepada tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh-sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Quran Surat An-Nahl ayat 36. Makna tagut adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seseorang muslim yang tidak memahami tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, maka sebenarnya ia tidak memahami agamanya, meskipun mengaku telah mempelajari ilmu-ilmu yang banyak. Ini tegas, tauhid syarat mutlak masuk surga. Orang yang menginginkan kebahagiaan di surga, maka dia harus memiliki modal yang satu ini, yaitu tauhid. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid pasti akan masuk surga, meskipun mungkin sebelumnya dia diazab terlebih dahulu dalam neraka karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwasanya Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang dia tiupkan kepada Maryam dan ruhnya, dan dia bersaksi bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, bagaimanapun amalan yang telah dia amalkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, yang mengharapkan dengannya wajah Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, tidak heran jika prioritas dakwah para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah tauhid. Selanjutnya kita lihat bahaya kesyirikan. Tauhid adalah amalan yang paling Allah cintai. Sebaliknya syirik, yaitu menyekutukan Allah di dalam beribadah, adalah amalan yang sangat Allah murkai. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Pengampun, akan tetapi apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik besar kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut.
Akibatnya dia kekal di dalam neraka selama-lamanya, dan tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan sungguh ini adalah kerugian yang tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga. Tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zolim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Oleh karena itu, hati-hatilah sahabat terhadap dosa yang satu ini. Terkadang seseorang terjerumus ke dalamnya, sedangkan dia tidak menyadarinya. Bentengilah diri kita dengan perisai ilmu agama, belajarlah dan berdoalah kepada Allah dengan sejujur-jujurnya. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik. Ini sangat mengerikan. Dosa syirik membatalkan amal. Pernahkah para sahabat kehilangan file data berharga hasil kerja keras sahabat selama berhari-hari, atau berbulan-bulan, atau bertahun-tahun? Bagaimanakah perasaan sahabat saat itu? Sangat sedih, bukan? Terkadang seseorang berani membayar jutaan rupiah asal file tersebut kembali. Para sahabat, syirik adalah dosa besar yang bisa membatalkan amal seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh-sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dari orang-orang sebelummu, bahwa apabila kamu berbuat syirik, maka sungguh akan batal amalanmu, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka sembahlah Allah saja, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Az-Zumar ayat 65 sampai dengan 66. Di dalam ayat ini disebutkan seorang nabi pun akan batal amalannya apabila ia berbuat syirik. Oleh karena itu, jagalah amalan yang sudah sahabat tabung bertahun-tahun. Jangan biarkan amalan sahabat hilang begitu saja karena kejahilan sahabat terhadap tauhid dan syirik. Terkadang sebuah perbuatan yang kita anggap biasa-biasa menghancurkan amalan besar sebesar gunung, dan belum tentu ada waktu untuk menabung atau mengumpulkannya kembali. Apakah ada jalan sesudah berbuat syirik? Allah memberikan jalan taubat dari kesyirikan. Orang yang berbuat syirik dan meninggal dunia tanpa bertaubat kepada Allah, maka dosa syiriknya tidak akan diampuni. Namun apabila dia bertaubat sebelum meninggal, maka Allah akan mengampuni dosanya, bagaimanapun besar dosa tersebut. Taubat nasuha adalah taubat yang terpenuhi di dalamnya 3 syarat berikut. Pertama, dia menyesal. Kedua, meninggalkan perbuatan tersebut. Ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri dengan berbuat dosa. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai ke tenggorokan.
Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Umar, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semua lahir dalam keadaan Islam. Bahkan banyak di antara mereka masuk Islam ketika sudah besar dan sebelumnya bergelimang dengan kesyirikan. Supaya tidak terjumus kembali ke dalam kesyirikan, maka seseorang harus mempelajari tauhid dan memahaminya dengan baik, serta mengetahui jenis-jenis kesyirikan sehingga bisa menjauhinya. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa adalah mengesahkan. Adapun secara istilah, maka tauhid mengesahkan Allah di dalam beribadah. Seorang tidak dinamakan bertauhid sehingga meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti berdoa kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, dan lain-lain. Apabila seseorang beribadah kepada dan menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, siapapun dia, baik kepada seorang nabi, malaikat, atau selainnya, maka inilah yang dinamakan dengan syirik, yaitu menyekutukan Allah di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakanku." Quran Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai dengan 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, "Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram harta dan darahnya, yaitu tidak boleh diganggu, dan perhitungannya atas Allah." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, rukun kalimat tauhid la ilaha illallah ada dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, nafi atau pengingkaran, yaitu pada kalimat la ilaha yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah. Ini adalah kalimat pengingkaran, yakni mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, isbat, yaitu penetapan pada kalimat illallah yang artinya kecuali Allah. Ini adalah kalimat penetapan, yakni menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan. Sekian dulu para sahabat, nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.